Di hari ini memang, saham Gotoh kembali ARB ya, auto reject bawah, kembali ke 93 meskipun di akhir bursa sempat naik sedikit, tapi secara umum dia memberikan, sumbangsih negatif kepada IHSG hari ini. Kalau dari sisi lain memang sektor keuangan ini juga mengalami koreksi, saya rasa ini menunggu pengumuman The Fed besok, kita baru tahu besok, tapi secara historis ketika menjelang pengumuman suku bunga, memang IHSG cenderung untuk negatif. Justru nanti ketika bunga sudah diumumkan, jadi besok harapannya ini IHSG dapat rebound, terutama dari saham-saham keuangannya. Oke, akan rebound di-drive oleh saham-saham keuangan. Walaupun saham-saham keuangan hari ini juga beberapa penuh dengan tekanan juga nih Pak Wawan. Ya, kalau kita lihat memang sektor keuangan ada koreksi, meskipun di akhir hari tadi cenderung saya lihat sudah ada rebound, meskipun tidak sampai positif, seperti misalnya pada saham BBCA maupun BBNI. Tetapi secara kinerja keuangan, saham-saham perbankan terutama, itu di tahun ini akan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan sekali, dan di tahun depan juga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali ke 5%, maka keuangan perbankan sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi juga akan diuntungkan. Dua hal ini saya rasa akan membuat saham-saham keuangan tetap menjadi ujung tombak untuk window dressing di tahun ini. Oke, window dressing di tahun ini. Mas Robert, saya mau ke Anda. Apakah anomali pergerakan dari saham Gojek, Tokopedia ini akan menjadi salah satu sentimen yang akan mengekor market kita terus-terusan nih? Karena kan kalau kita lihat kemarin 2 hari cukup ada penguatan, ada pembalikan arah. Gotoh pun juga yang dari level 87 kemudian menyentuh 100, hari ini kembali lagi ARB gitu ya, dan masih dengan sentimen yang sama. Kalau seandainya akan seperti ini fluktuasinya sampai akhir tahun, mungkin akan repot ya, akan cukup menjegal adanya window dressing secara keseluruhan atau tidak nih Mas Robert? Ya, saya rasa dengan bobot Gotoh terhadap IHSG tentu saja ini akan menjadi tantangan juga ya bagi IHSG untuk mencapai melanjutkan rekor berada di zona hijau ketika bulan Desember selama 20 tahun berturut-turut. Dan masalahnya adalah ketika Gotoh ini terjadi ARB tidak hanya berhenti di Gotoh, namun saham-saham relate terhadap Gotoh juga terjadi penurunan seperti Arto atau MPPA, kemudian juga Telkom ini juga ikut tertekan tampaknya, sehingga kalau melihat pembobotannya pun mereka juga bobotnya cukup besar. Ditambah dengan sektor-sektor teknologi yang lain yang tampaknya masih memiliki sentimen negatif seputar tren kenaikan suku bunga, ini juga menjadi pemberat dari IHSG menurut saya. Walaupun memang ketika Desember kita biasanya secara historis IHSG ini mampu berada di zona hijau, namun dengan fenomena seperti ini mungkin cukup berat. Walaupun kemudian kita mampu melanjutkan rekor positif di bulan Desember, mungkin tidak signifikan ya, karena kalau melihat rata-rata 20 tahun terakhir itu returnnya 4% selama bulan Desember. Melihat keadaan seperti ini mungkin kalaupun berada di zona hijau mungkin tidak, saya rasa mungkin 1 atau bahkan kurang dari 1%. Oke, kurang bahkan bisa 1 atau kurang dari 1% ya. Tapi aksi yang sama juga terjadi untuk di saham-saham perbankan big caps kita juga loyo nih hari ini. Banyak juga dilepas ya, turnovernya cukup besar juga di beberapa saham-saham big four bank deh. Ini cukup kuat juga. Ini apa yang juga terjadi? Banyak dikurangi juga tampaknya bobot untuk beberapa saham, khususnya saham-saham perbankan nih oleh para investor. Ya, saya rasa perbankan kalau kita lihat trennya sudah cukup positif ya sepanjang tahun ini. Mungkin ada profit taking atau ada keputusan investor yang mungkin mengamankan keuntungan sementara melihat psikologis IHSG yang sudah turun di bawah 7.000, saya rasa wajar. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke fundamentalnya, bagaimana kinerja saham perbankan tahun ini masih sangat positif. Pertumbuhan labanya yang luar biasa signifikan, bahkan misalnya kita lihat BBRI pertumbuhan labanya itu mencapai ratusan persen, saya rasa ini malah bisa menjadi peluang bagi investor ketika harga saham perbankan sedang loyo, ini bisa menjadi kesempatan untuk kemudian masuk ke dalam saham-saham perbankan. Kalau misalnya pun kita melihat 2023, saya setuju dengan pendapat Pak Wawan bahwa sektor perbankan ini masih akan performanya masih akan bagus, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih berkisar di kisaran 5%. Kemudian juga ada fenomena tahun politik juga di tahun 2023, di mana
konsumsi biasanya juga akan ikut terkerek, sehingga ini menjadi hal yang sangat positif menurut saya bagi sektor perbankan. Jadi ketika dunia sedang berada ketidakpastian ekonomi, tampaknya Indonesia kan diperkirakan masih akan bertahan, sehingga itu menjadi daya tarik juga sebenarnya bagi investor luar untuk masuk ke Indonesia, dan biasanya salah satunya melalui sektor perbankan yang memiliki kapitalisasi besar. Pak Wawan, Anda melihat apakah saham-saham cap besar termasuk di dalamnya perbankan, mungkin saham-saham lain yang punya perform atau kapitalisasi pasar besar ini akan cukup membantu IHSG untuk naik minimal at least sekian persen atau mungkin membalas 5% sama seperti level penutupan tahun 2021, sehingga juga window dressing beneran terjadi nih bulan Desember. Yang Anda lihat seperti apa indikasinya Pak Wawan? Ya, sekali lagi kalau kita mendefinisikan window dressing itu adalah return positif pada bulan Desember. Kalau kita melihat secara historis pada bulan November kemarin, itu penutupan IHSG di 7.080 ya. Jadi sebetulnya kalau IHSG bisa kembali ke 7.100, artinya naik sekitar 4,5% dari level hari ini, itu sudah bisa dianggap sebagai window dressing. Dan memang secara historis yang saya ketahui, return terendah pada bulan Desember itu juga memang di bawah 1% ya, 0,7% seingat saya itu yang window dressing terendah. Jadi sebetulnya prospek window dressing di tahun ini itu masih terbuka, apalagi kalau memang katalis negatif terkuat kan saat ini salah satunya adalah kenaikan suku bunga The Fed. Kalau itu memang sudah dilakukan dan kita bisa mengakses itu kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi hal tersebut, ini bisa menjadi titik balik bagi IHSG kita untuk positif didorong oleh saham-saham keuangan tadi.